Kaisar Naga Abadi Chapter 2001 Bahasa Indonesia. Bab 2001, Bab 2001 Gerbang Alam. Ledakan, ledakan, ledakan. Pelat batu kekacauan terus bergetar saat menekan bagian spasial. Dengan ledakan terakhir, piringan batu kekacauan itu sepenuhnya tertanam di lorong kosong, seolah-olah telah menyatu dengan ruang. Bagian kosong itu tertutup rapat. Sial, kalian semua akan mati. Guru agama roh iblis meraung dengan marah, dan kekuatan yang menakutkan terus menyerang kaisar yang tidak berbentuk. Kaisar Agung ras dewa jahat lainnya juga melancarkan serangan mengerikan mereka. Serangan mereka heboh, seolah-olah mereka sudah gila. Dengan tersegelnya lorong kosong, itu setara dengan memotong sumber tentara mereka. Ras dewa jahat yang tersisa di kota Kaisar Surgawi cepat atau lambat akan musnah. Kamu telah kalah. Anda ditakdirkan untuk gagal. Kaisar Suci berkata dengan dingin. Kegagalan, sungguh sebuah lelucon. Jadi bagaimana jika Anda menutup bagian itu? Selain Anda para Kaisar Agung, siapa lagi yang bisa menghentikan kami? Kami akan membunuh semua orang di bawah level Kaisar Agung, terutama ahli kebanggaan surga sepertimu. Suara guru dari agama roh iblis sangat dingin, dan dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Saat dia selesai berbicara, mata dinginnya menyapu ke arah Luming. Luming merasakan sedikit kedinginan di hatinya. Memang benar, pihak lain masih memiliki 7 Kaisar Agung. Ini adalah bencana besar. Jika pihak lain bersembunyi dan menghindari Kaisar Agung Gunung Yuan untuk memburu mereka yang berada di bawah level Kaisar Agung, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Mereka semua akan mati. Para Kaisar Agung Gunung Yuan tidak bisa tinggal bersama setiap hari. Jika mereka dipisahkan, mereka akan diserang oleh pihak lain dan bahkan Kaisar Agung pun akan mati. Terlalu berbahaya bagi 7 Kaisar Agung untuk menyerang tanpa ragu-ragu. Kamu tidak punya peluang. Kaisar Pemburu, yang selama ini diam, akhirnya angkat bicara. Kemudian, dia membuka telapak tangannya dan sebuah pintu cahaya muncul. Saat pintu ringan ini muncul, pintu itu langsung membesar menjadi pintu raksasa setinggi 10.000 kaki. Kekuatan hisap yang mengerikan muncul dari pintu cahaya. Masuk, ayo pergi. Kaisar Agung Huntian berkata sambil menuangkan kekuatannya ke dalam pintu cahaya. Pintu cahaya itu meledak dengan kekuatan yang lebih besar, menelan 7 Kaisar Agung suku Dewa Jahat dan mencoba melahap mereka. Sialnya, itu adalah gerbang menuju alam surga. Mereka ingin membawa kita ke alam surga. Ayo pergi. Kaisar Lord dari ras Dewa Jahat meraung dan mencoba yang terbaik untuk menyerang. Tinggal, pada saat ini, Kaisar yang tidak punya pikiran, Kaisar Suci, Kaisar yang mirip Kaisar, dan Paman Kong semuanya menggunakan kekuatan tempur penuh mereka untuk membuat lawan mereka sibuk. Luming diselimuti oleh energi Paman Kong, dan dia berada di belakang Paman Kong. Dia sama sekali tidak bisa ikut campur dalam pertempuran hebat ini. Sialnya, tubuh jasmani Kaisar Langit hanya berjarak 10%. Aku tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Luming dipenuhi dengan kebencian dan tidak sabar untuk membantu. Bus, pintu cahaya itu bergetar, dan daya isapnya menjadi semakin kuat. Ia ingin menarik 7 Kaisar Agung dari ras Dewa Jahat. Namun, mereka melawan dengan sekuat tenaga, dan mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Pada saat ini, Kaisar Api Langit juga tiba di pintu cahaya. Dia menuangkan kekuatan mengerikannya ke dalam pintu cahaya, membuatnya semakin menarik. Namun, dia masih kekurangan. 7 Kaisar Agung dari suku Dewa Jahat menyerang dengan panik, dan serangan mereka terlalu menakutkan. Paman Kong dan yang lainnya hanya beranggotakan 4 orang. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk menghentikannya, namun situasinya sangat berbahaya. Bang! Kaisar yang tak berbentuk terpukul. Tubuhnya gemetar, dan darah mengalir dari mulutnya. Namun dia tetap berjuang sampai mati dan tidak mundur. Di saat yang sama, Kaisar Suci juga terkena pukulan dan luka parah. Api Surgawi, ayo mulai. Kaisar Pemburu memandang Kaisar Api Langit. Baiklah. Kaisar Api Langit mengangguk. Ledakan, ledakan. Tiba-tiba, tubuh Kaisar Api Langit dan Kaisar Huntian meledak dengan aura yang mengerikan. Tubuh mereka seperti terbakar, seolah-olah mereka adalah 2 manusia api. Dan daya tarik gerbang dunia melihat keluar tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. 7 orang dari suku Dewa Jahat merasakan kekuatan isap yang mengerikan,
dan tubuh mereka perlahan bergerak menuju gerbang memandang dunia. Gerbang yang memandang dunia mengarah ke alam surga. Jika seseorang tersedot ke dalamnya, mereka akan langsung memasuki alam surga. Jika mereka tidak menemukan jalan kosong yang tepat, mereka tidak akan bisa kembali. Dengan cara ini, dia bisa menyelesaikan krisis Gunung Yuan. Kamu gila. Kalian semua terbakar. Dan menyerang ke depan. Kaisar dari suku dewa jahat lainnya meledak dengan sekuat tenaga, dan segala macam kekuatan menakjubkan meledak ke arah Paman Kong dan yang lainnya. Kekuatan gerbang yang terlihat seperti dunia tidak berguna bagi Paman Kong dan yang lainnya. Memasuki, Paman Kong dan yang lainnya memblokir, tidak mengizinkan pihak lain untuk menyerang. 4 lawan 7, mereka berada pada posisi yang sangat dirugikan. Pada saat ini, bukan hanya kaisar yang tidak berbentuk, kaisar suci, kaisar yang mirip kaisar, dan bahkan Paman Kong. Mereka semua terluka. Tapi mereka tidak peduli dengan luka mereka dan berdiri di sana seperti tembok dewa. Masuk. Kaisar pemburu dan kaisar api langit berteriak. Tubuh mereka tampak menjadi transparan ketika mereka mencoba bergabung dengan gerbang yang memandang dunia, dan daya tariknya menjadi lebih kuat. Tidak, aku tidak bersedia. Akhirnya, salah satu kaisar ras dewa jahat tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan tersedot ke dalam gerbang yang terlihat seperti dunia, menghilang dari pandangan. Kaisar besar suku dewa jahat lainnya terkejut ketika mereka meraung dan mulai berjuang untuk hidup mereka. Namun, tubuh Kaisar Huntian dan Kaisar Api Langit hampir menyatu ke dalam gerbang tampilan penuh. Kekuatan gerbang tampilan penuh bahkan lebih kuat, menyebabkan gangguan besar pada Kaisar Dewa Jahat. Kaisar yang hebat, hati Luming bergetar dan dia merasakan hidungnya menjadi masam. Kaisar pemburu dan Kaisar Api Langit jelas-jelas mempertaruhkan nyawa mereka untuk mengirim pihak lain ke alam surga demi menjamin keamanan Gunung Yuan. Di alam surga, sebagian besar wilayah telah diduduki oleh suku Dewa Jahat. Ada banyak ahli dari suku Dewa Jahat yang berkumpul di sana, dan beberapa Kaisar Agung tidak akan membuat banyak perbedaan. Masuk. Kaisar tidak peduli, Paman Kong, dan yang lainnya terus menyerang, mencoba memaksa pihak lain melewati gerbang penglihatan dunia. Bus. Akhirnya, orang lain ditarik ke dalam gerbang yang memandang dunia. Setiap kali seseorang tertarik, tekanan terhadap Paman Kong dan teman-temannya akan berkurang, dan perlawanan akan berkurang. Tidak peduli betapa enggannya pihak lain, tidak ada cara untuk membalikkan keadaan. Satu demi satu, mereka ditarik ke dalam gerbang yang memandang dunia dan menghilang. Sesaat kemudian, semua Kaisar Agung suku Dewa Jahat ditarik ke dalam gerbang memandang dunia. Pada saat ini, tubuh Kaisar Api Langit dan Kaisar Huntian menjadi hampir transparan. Semuanya, aku serahkan Gunung Hou Yuan padamu. Kaisar Api Langit menangkupkan tinjunya. Kalian berdua, hati-hati. Kaisar Suci, Paman Kong, dan yang lainnya menangkupkan tinju mereka. Wajah mereka dipenuhi kesedihan dan ketidakberdayaan. Luming juga melangkah maju, menangkupkan tinjunya, dan membungkuk kepada dua Kaisar Agung. Saat ini, dia hanya menghormati dua Kaisar Agung. Luming, dengan bakatmu, tidak akan menjadi masalah bagimu untuk melampaui kami, orang-orang tua di masa depan. Saya menantikan pertumbuhan Anda, kata Kaisar Api Langit sambil tersenyum. Kaisar Huntian mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Bus. Pada saat ini, gerbang yang memandang alam menyala dan tiba-tiba menghilang. Kaisar Api Langit dan Kaisar Huntian juga menghilang. Hati Luming bergetar. Kedua Kaisar Agung itu menghilang begitu saja. Mungkinkah mereka terjatuh? Jelas sekali bahwa Kaisar Agung telah merencanakan segalanya. Luming pertama kali menggunakan lempengan batu kekacauan untuk menutup lorong kosong, sementara Kaisar Huntian dan Kaisar Api Langit menggunakan gerbang yang terlihat seperti dunia untuk membawa Kaisar Agung suku Dewa Jahat ke alam surga. Kaisar Naga Abadi Chapter 2002 Bahasa Indonesia. Bab 2002, Bab 2001 Berburu Ras Asing. Paman Kong, mungkinkah kedua Kaisar Agung itu sudah, apakah dia telah jatuh? Luming menanyakan pertanyaan itu di dalam hatinya. Saya kira tidak demikian. Paman Kong menggelengkan kepalanya, tapi melanjutkan, tapi itu juga sangat berbahaya. Mereka membakar diri mereka sendiri untuk bergabung dengan gerbang guna meningkatkan kekuatannya,
tetapi ki asli mereka rusak parah dan mereka tidak memiliki banyak kekuatan tempur yang tersisa. Dan sekarang, sebagian besar wilayah alam surga berada di bawah kendali suku Dewa Jahat. Sekarang, mereka telah dibawa ke alam surga melalui gerbang alam jauh. Jika mereka beruntung dan mendarat di wilayah ras manusia atau ras iblis, itu akan baik-baik saja. Tapi jika mereka mendarat di wilayah suku Dewa Jahat, itu akan berbahaya. Setelah mengatakan ini, Paman Kong menghela nafas. Mereka tidak mempunyai cukup orang, jadi ini adalah satu-satunya cara. Jika mereka memiliki beberapa kaisar hebat lagi, mereka mungkin tidak perlu menggunakan metode ekstrim seperti itu. Hati Lu Ming bergetar. Dengan kata lain, nasib kedua kaisar agung itu tidak diketahui. Mendominasi dunia. Mereka hampir abadi dan hampir tak terkalahkan di Gunung Yuan. Keberadaan seperti itu menempatkan dirinya dalam bahaya demi Gunung Yuan, kehidupan dan kematiannya tidak pasti. Itu layak untuk dihormati. Lu Ming, kamu tidak perlu sedih. Mungkin mereka akan baik-baik saja. Kaisar yang tidak berbentuk menghibur Lu Ming. Aku masih harus bersedih padahal seharusnya. Suara Kaisar Suci yang dingin dan arogan terdengar. Dia menatap Lu Ming dan berkata, pertempuran ini hanyalah selingan kecil. Pertarungan terakhir akan terjadi cepat atau lambat. Kita semua memahami hal ini, begitu pula Huntian dan Skyfire. Mereka mempertaruhkan nyawa untuk melindungi Gunung Yuan, dan yang lebih penting, mereka ingin melindungi generasi muda. Karena generasi Anda telah mencapai zaman keemasan di mana para jenius berkumpul. Kamu adalah harapan masa depan. Kami hanya akan memiliki harapan jika seorang ahli sejati yang tak tertandingi dapat lahir di generasi Anda. Jadi, Lu Ming, tumbuhlah dengan baik. Tentu saja, pada saat ini, tatapan Lu Ming sangat tegas. Saat ini, dia memikirkan banyak hal. Mungkin, 3 kaisar agung yang mendirikan Akademi Suci Gunung Yuan dan menghabiskan begitu banyak upaya untuk mengumpulkan semua favorit surga di Gunung Yuan untuk mengasuh mereka juga untuk memungkinkan mereka tumbuh lebih cepat. Dapat dikatakan bahwa 3 kaisar agung, kaisar tak berbentuk, kaisar pemburu, dan kaisar langit api, tidak memiliki motif egois. Mereka dengan sepenuh hati berjuang untuk alam primordial dan melawan ras alien. Mereka bahkan tidak peduli dengan kehidupan mereka sendiri. Ayo keluar, saatnya mengakhiri pertempuran ini. Dia berkata. Kata Kaisar Wu Xiang. Beberapa kaisar besar melangkah keluar, dan pada saat berikutnya, mereka berada di langit di atas kota Kaisar Surgawi. Pertempuran di kota Kaisar Surgawi masih berlangsung dan sangat tragis. Di langit, banyak ahli alam kaisar bela diri yang saling bertarung. Adegan itu sangat mengejutkan. Bus, cahaya pedang muncul dari tangan Paman Kong. Cahaya pedang yang mengejutkan membelah langit dan membelahnya. Kemanapun cahaya pedang lewat, kaisar sejati dari suku Dewa Jahat akan terbunuh. Pada saat yang sama, kaisar tidak punya pikiran dan kaisar suci juga mengambil tindakan. Ketika seorang kaisar agung menyerang, itu adalah penindasan total. Satu demi satu, kaisar sejati dan kaisar kosong dari suku Dewa Jahat dibunuh. Darah kaisar menodai langit. Dalam sekejap mata, puluhan kaisar agung dari suku Dewa Jahat terbunuh. Kaisar agung telah menang. Seseorang dari Gunung Yuan berteriak ketika dia melihat kaisar agung bergerak. Kaisar agung telah menang. Raungannya menjadi semakin kuat, dan moral orang-orang pegunungan Yuan meningkat pesat. Sedangkan untuk ras Dewa Jahat, semangat mereka sangat berkurang. Mereka melihat kaisar agung tanah pegunungan Yuan bergerak, tetapi mereka tidak melihat kaisar agung ras Dewa Jahat bergerak. Saat ini, mereka semua panik. Puff, puff. Saat 4 kaisar agung mengambil tindakan, kaisar agung dari ras Dewa Jahat semuanya dibunuh satu persatu. Dengan itu, kaisar agung Gunung Yuan bebas dan pertempuran menjadi sepihak. Sejumlah besar ras Dewa Jahat terbunuh. Mundur, mundur. Beberapa anggota ras Dewa Jahat meraung. Mundur dan sembunyi. Anggota ras Dewa Jahat yang tak terhitung jumlahnya terbang ke segala arah. Beberapa terbang keluar dari kota Kaisar Surgawi, beberapa terbang langsung ke kota Kaisar Surgawi, dan beberapa bahkan tenggelam ke dalam tanah. Bunuh, jangan lepaskan satupun. Para penggarap Gunung Yuan meraung saat mereka mengejar ras Dewa Jahat. 4 kaisar agung membunuh beberapa ahli dari suku Dewa Jahat sebelum berhenti.
Dalam pertempuran sebelumnya, 4 Kaisar Agung terluka parah dan perlu memulihkan diri. Paman Kong, apa kalian baik-baik saja? Lu Ming sedikit khawatir. Tidak apa-apa, saya melanjutkannya dalam beberapa tahun. Saya akan baik-baik saja setelah masa pemulihan. Kata Paman Kong. Matanya menjadi keruh lagi, dan aura di sekitar tubuhnya tampak sangat lemah. Lu Ming, kita akan memulihkan diri. Aku serahkan sisanya padamu. Kata Kaisar Wu Xiang. Kemudian, 4 Kaisar Agung meninggalkan tempat itu. Adapun Lu Ming, dia mengirim pesan ke Huang Ling dan yang lainnya. Dia menemukan lokasi mereka dan bertemu dengan mereka untuk memburu anggota suku Dewa Jahat yang melarikan diri. Pengejaran ini berlanjut selama beberapa hari. Anggota ras Dewa Jahat yang tak terhitung jumlahnya terbunuh, dan mayat mereka menutupi seluruh kota Kaisar Surgawi. Namun, masih banyak anggota ras Dewa Jahat yang melarikan diri ke pegunungan liar atau berbagai tempat rahasia untuk bersembunyi. Bisa dibayangkan jika ras Dewa Jahat ini tidak dilenyapkan, cepat atau lambat, mereka akan roh jahat dan agama roh iblis, yang akan memburu anak-anak yang kuat dan bangga di alam primordial. Beberapa hari kemudian, Kaisar Agung mengirimkan perintah, memanggil semua orang untuk memburu ras Dewa Jahat di Gunung Yuan. Akan ada imbalan yang sesuai. Untuk jangka waktu tertentu, banyak orang membentuk tim dan berburu di sekitar Gunung Yuan. Mereka memusnahkan ras Dewa Jahat, dan banyak dari mereka ditangkap dan dibunuh. Waktu berlalu dan 2 bulan berlalu. Pada hari ini, Lu Ming, Feng Ling, Long Chen, dan yang lainnya terbang menuju Gunung Liar. Wei Xian, apakah kamu yakin? Apakah benar ke arah ini? Petik 2. Li Yang Sunyi memandang seorang pria muda dengan ekspresi bingung. Seharusnya tidak ada kesalahan. Ini arahnya, kata pemuda itu. Nama pemuda itu adalah Wei Xian. Dia adalah anggota aliansi naga dari Institut Suci Gunung Yuan. 2 bulan lalu, dia bergabung dengan tim Lu Ming. Wei Xian memiliki bakat melacak yang kuat. Dia bisa melacak musuhnya berdasarkan bau dan aura yang sangat lemah. Dalam 2 bulan terakhir, mereka telah melacak dan membunuh beberapa kelompok ras Dewa Jahat. Sebagian besar disebabkan oleh teknik pelacakan Wei Xian. Namun, kali ini, mereka telah melakukan pelacakan selama 3 hari dan masih belum menemukan suku Dewa Jahat tersebut. Tidak heran jika Huang Li curiga. Mereka terus terbang, dan setelah beberapa saat, Wei Xian tiba-tiba berhenti. Kenapa kamu tidak bergerak? Semua orang bingung. Bau darah yang sangat kuat. Wei Xian mengerutkan kening. Bau darah. Aku tidak mencium baunya. Hidung Desolate bergerak-gerak, tapi dia tidak bisa mencium bau apapun. Aku menciumnya. Bau darah yang menyengat. Kicauan-kicauan. Bubbles duduk di bahu Lu Ming dan mengendus. Ayo pergi. Wajah Lu Ming menjadi gelap. Wei Xian memimpin jalan dan terbang menuju tempat itu dengan bau darah. Tidak lama kemudian, mereka tiba di sebuah kota. Tapi sekarang, kota ini tidak bernyawa dan sunyi senyap. Semua orang sudah mati. Darah mewarnai bumi menjadi merah, dan bau darah sangat menyengat. Di kota, mayat membentuk gunung dan darah mengalir seperti sungai. Setidaknya ada 1 juta orang di kota ini, dan sekarang, semuanya terbunuh. Kaisar Naga Abadi Chapter 2003 Bahasa Indonesia. Babak 2003, menghadapi ras Dewa Jahat tingkat Kaisar. Sialan ras Dewa Jahat. Desolate Lim meraung, nadinya menonjol. Feng Ling, Long Chen, Luo Tianyi, Luo Xiang, Ouyang Wushuang, dan yang lainnya juga meledak dengan niat membunuh yang dingin. Jelas sekali bahwa ini adalah perbuatan suku Dewa Jahat. Kemanapun suku Dewa Jahat pergi, darah akan mengalir seperti sungai, dan bahkan ayam atau anjing pun tidak akan tersisa. Alasan kenapa suku Dewa Jahat membunuh begitu banyak orang adalah menggunakan bau darah untuk menutupi aura mereka dan melarikan diri dari kejaran kita. Wei Xian mengertakkan gigi dan mengepalkan tangannya erat-erat. Kata-katanya membuat niat membunuh Lu Ming dan yang lainnya semakin kuat. Suku Dewa Jahat telah membantai begitu banyak orang hanya untuk menggunakan bau darah untuk menutupi aura mereka dan melarikan diri dari kejaran mereka. Cara mereka begitu kejam hingga membuat bulu kuduk berdiri. Suku Dewa Jahat terkutuk. Bunuh, bunuh, aku pasti akan membunuh semua ini. Li Yang Sunyi meraung.
Tidak ada ruang untuk rekonsiliasi antara mereka dan ras dewa jahat. Saat kedua belah pihak bertemu, mereka hanya bisa membunuh. Entah kamu mati, atau aku mati. Wei Xian, bisakah kamu melanjutkan pelacakan? Lu Ming menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya dan bertanya. Suku dewa jahat sangat licik. Mereka membantai seluruh kota dan mengumpulkan banyak darah. Mereka bahkan berpencar menjadi beberapa jalur dan menyebarkan darah di sepanjang jalan untuk menipu kita. Namun, mereka masih meremehkanku. Selama saya punya waktu, saya bisa menemukan arah yang benar. Kata Wei Xian. Baiklah, ayo pergi. Lu Ming mengangguk. Kelompok itu berkeliling kota. Wei Xian merasakannya dengan cermat. Sesaat kemudian, dia menunjuk ke kiri dan memimpin. Kelompok itu mengikuti. Kali ini, setengah hari telah berlalu, dan mereka tiba di pintu masuk lembah tersembunyi. Tempat ini dipenuhi pegunungan, satu demi satu, seolah tak ada habisnya. Jika seseorang bersembunyi di sini, akan sulit menemukannya kecuali seseorang memiliki teknik pelacakan yang kuat. Suku dewa jahat ada di lembah ini, kata Wei Xian. Baiklah, Wei Xian, kalian jaga pintu masuk lembah. Lu Ming memandang Wei Xian dan beberapa anggota ras terpencil lainnya dengan budidaya yang lebih lemah. Bolehkah aku ikut berperang? Master Aliansi adalah idola saya, kata Wei Xian. 2 bulan lalu, dia berinisiatif mencari Lu Ming dan yang lain. Dia berkata bahwa Lu Ming adalah idolanya. Dia bergabung dengan aliansi naga karena ini. Pada awalnya, Lu Ming tidak bisa berkata-kata. Namun, selama periode waktu ini, Wei Xian telah berintegrasi ke dalam tim dan mendapatkan pengakuan semua orang. Namun, budidaya Wei Xian masih sedikit rendah. Dia baru saja menerobos ke alam suci yang agung dan Lu Ming tidak ingin dia mengambil risiko. Tugasmu menjaga pintu masuk lembah juga sangat penting. Jika ada ikan yang lolos, Anda bertanggung jawab untuk menembaknya, kata Lu Ming. Wei Xian tidak berdaya. Dia tahu bahwa tingkat kultivasinya lemah dan dia mungkin akan menyeret Lu Ming dan yang lainnya turun jika dia mengikuti mereka. Oleh karena itu, dia mengangguk dan tetap tinggal. Lu Ming, Huang Li, Huang Ling, Long Chen, Luo Xiang, Ouyang Wushuang, Luo Tianyi, dan Gelembung menyembunyikan aura mereka dan berjalan ke lembah. Di lembah, setidaknya ada beberapa lusin anggota suku dewa jahat berkumpul. Beberapa dari mereka sedang memulihkan diri sementara yang lain sedang berkultivasi. Serangan musuh. Suku dewa jahat itu sangat tajam. Mereka telah menemukan Lu Ming dan yang lainnya saat mereka memasuki lembah. Lusinan anggota suku dewa jahat melepaskan aura mereka pada saat yang sama dan mengalihkan pandangan mereka ke Lu Ming dan yang lainnya. Para pemuda itu, bunuh mereka. Ketika beberapa anggota ras dewa jahat melihat bahwa Lu Ming dan yang lainnya hanyalah sekelompok pemuda, mereka segera meraung. Cahaya destruktif muncul dari mata ketiga mereka saat mereka menyerang Lu Ming dan yang lainnya. Pada saat yang sama, mata ketiga dari anggota ras dewa jahat lainnya menembakkan sinar cahaya penghancur yang sangat kuat. Orang-orang dari ras dewa jahat yang bisa melarikan diri dari sini semuanya adalah ahli. Setidaknya mereka adalah orang suci absolut, dan sebagian besar dari mereka adalah calon kaisar. Membunuh, mati, Lu Ming dan yang lainnya berteriak dan menyerang, menghancurkan berkas cahaya destruktif dan menuju ras dewa jahat. Setelah pertarungan yang begitu lama, kemampuan Lu Ming dan yang lainnya telah meningkat pesat. Hampir setiap dari mereka memiliki kekuatan untuk melawan atau bahkan membunuh calon kaisar biasa. Kekuatan tempur Lu Ming dan Gelembung bahkan lebih mengejutkan. Dengan lambaian tangan, calon kaisar terbunuh. Dalam sekejap, lebih dari 10 anggota ras dewa jahat dibunuh oleh mereka. Anggota ras dewa jahat yang tersisa memiliki ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang di wajah mereka. Mereka tahu bahwa mereka telah bertemu dengan seorang jenius yang menakutkan. Mundur, mundur. Beberapa anggota suku dewa jahat meraung dan ingin mundur ke kedalaman lembah. Gelembung, hentikan mereka. Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke Gelembung. Awasi aku, riang gembira. Gelembung ditekan dengan tangan kecilnya, menyebabkan kekosongan berfluktuasi. Ruang tersebut terbentuk menjadi banyak perisai yang menyelimuti suku dewa jahat. Ledakan, ledakan. Serangan ras dewa jahat menghantam perisai spasial. Mereka ingin segera keluar,
tetapi mereka tidak dapat memecahkannya sama sekali. Kemudian, Luming dan yang lainnya tiba dan membunuh anggota ras dewa jahat satu persatu. Kamu sedang mencari kematian. Pada saat ini, suara gemuruh keras datang dari kedalaman lembah, menyebabkan seluruh lembah berguncang. Tekanan besar menyebar dari kedalaman lembah. Itu adalah tekanan kaisar. Sebenarnya ada seorang kaisar agung dari ras dewa jahat di lembah. Tidak heran jika orang-orang dari ras dewa jahat ingin bergegas ke kedalaman lembah. Ekspresi Luming dan yang lainnya berubah menjadi serius. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Luming terus menunjukkan kesengsaraan jari kekacauan. Satu demi satu, kekuatan jari menembak dan membunuh semua anggota ras dewa jahat yang tersisa. Sesaat kemudian, hembusan angin kencang bertiup. Seorang anggota ras dewa jahat yang tinggi dan kekar menyerang dan mendarat dengan keras di tanah. Tekanan besar menekan Luming dan yang lainnya, seberat gunung. Ini adalah kaisar sejati, tetapi tampaknya dia hanyalah kaisar yang hampa. Dia terluka, kata Huang Ling. Memang benar, setengah dari tubuh anggota ras dewa jahat telah meledak, dan ada lapisan api yang membakar lukanya. Itu mengeluarkan suara mendesis dan mencegah anggota ras dewa jahat itu pulih. Jelas sekali, anggota ras dewa jahat ini telah melarikan diri ke sini dengan luka parah dan sedang memulihkan diri di sini. Namun, Luming dan yang lainnya tidak berani gegabah. Bahkan kaisar bela diri yang terluka pun benar-benar menakutkan. Biarpun aku terluka, itu cukup untuk membunuh kalian semua. Membunuh. Tirk ilusi dari suku dewa jahat berteriak saat cahaya destruktif keluar dari mata ketiga di antara alisnya. Jari kacau. Luming mengarahkan jarinya dengan sekuat tenaga. Sebuah jari besar bertabrakan. Ledakan. Dengan ledakan keras, jari kesengsaraan yang kacau dihancurkan, tetapi cahaya destruktif juga dihalangi oleh Luming. Tubuh Luming gemetar dan dia mundur. Dia merasakan ki dan darahnya melonjak. Ranah kaisar bela diri memang kuat. Luming berpikir dalam hati. Dengan kekuatan tempur Luming saat ini, membunuh calon kaisar akan menjadi hal yang mudah. Namun, dia dirugikan setelah bertukar pukulan dengan lawannya. Kaisar bela diri terlalu kuat. Dia telah mengembangkan kekuatan dunia dan memiliki kekuatan serangan yang tak tertandingi. Ada perbedaan besar antara calon kaisar dan kaisar bela diri. Luming terkejut, tetapi dia tidak tahu bahwa pihak lain bahkan lebih terkejut. Sungguh sulit dipercaya bahwa seorang Saint sejati bisa menghalangi salah satu gerakannya. Penguasa bela diri itu tinggi dan perkasa serta memiliki rentang hidup yang tak ada habisnya. Di beberapa tempat, mereka disebut abadi. Saat berhadapan dengan Supreme bela diri, siapapun yang berada di bawah pangkat Supreme bela diri tidak akan mampu melawan sama sekali. Mereka bisa dibunuh dengan sebuah pikiran. Namun kini, seorang suci sejati, yang bahkan bukan seorang calon kaisar, mampu menahan serangannya tanpa terluka. Ini terlalu menakutkan. Kaisar Naga Abadi Chapter 2004 Bahasa Indonesia. Babak 2004, melawan ras dewa jahat alam kaisar. Bunuh, bunuh, bocah ini harus mati. Kaisar bela diri dari suku dewa jahat meraung di dalam hatinya. Jika orang jenius seperti itu tumbuh dewasa, dia akan menjadi musuh besar ras mereka. Tubuhnya meledak dengan cahaya tak berujung, dan auranya menjadi semakin kuat. Sebuah kapak perang besar muncul di tangannya. Aku akan memblokirnya dari depan. Bubble, bekerja sama denganku. Kalian menyerang dari belakang. Luming mengirimkan pesan kepada semua orang. Titik akupuntur di tubuhnya bersinar, dan lebih dari 10 senjata suci melayang dan berputar di sekelilingnya. Suara mendesing. Luming melemparkan jari kekacauan kesengsaraan lagi dan menunjuk. Dan EBSP, jari kesengsaraan besar melesat ke arah musuh. Membunuh. Calon kaisar dari suku dewa jahat itu berteriak saat tubuhnya yang kekar menyerbu ke arah Luming. Mata ketiganya sekali lagi mengeluarkan cahaya yang merusak. Pada saat yang sama, dia melambaikan kapak perangnya dan menyerang Luming. Pada saat ini, gelembung ditekan dengan kedua tangan dan gelembung transparan menyelimuti tubuh pihak lain. Pada saat yang sama, ruang di sekitarnya berubah menjadi banyak bilah spasial yang menebas ke arah pihak lain. Merusak. Tirk bela diri dari suku dewa jahat meraung saat energi dunianya meletus.
Gelembung transparan itu bergetar hebat dan bisa pecah kapan saja. Di saat yang sama, dia terus menebas dengan kapak besarnya, menghancurkan serangan gelembung tersebut. Di saat yang sama, serangan dari yang lain juga datang. Phoenix yang menyala-nyala melebarkan sayapnya dan terbang menuju penguasa bela diri suku Dewa Jahat. Seekor gajah naga purba melangkah ke udara dan meluncur ke depan. Sebuah bintang dan cahaya pedang yang menakutkan menyerang penguasa bela diri suku Dewa Jahat pada saat yang bersamaan. Kemudian, Luo Tianyi dan Ouyang Wushuang juga mulai bergerak. Dengan begitu banyak orang yang menyerang bersama, kekuatannya sangat mengejutkan. Penguasa bela diri suku Dewa Jahat itu meraung dan menebas dengan kapak raksasanya terus-menerus, mematahkan serangannya. Suara mendesing. Mata ketiga kaisar bela diri dari suku Dewa Jahat menembakkan seberkas cahaya destruktif lainnya yang menghancurkan gelembung transparan itu. Pergi ke neraka. Penguasa bela diri suku Dewa Jahat itu meraung. Mata ketiganya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, dan energi dunia yang tak ada habisnya berkumpul menuju mata itu. Tidak baik. Ekspresi Lu Ming sedikit berubah. Pada saat itu, gelembung membentuk hukum ruang waktu dan kekuatan ruang waktu, menyelimuti Lu Ming dan yang lainnya, meningkatkan kecepatannya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Pada saat berikutnya, mata kaisar bela diri suku Dewa Jahat menembakkan selusin sinar cahaya yang melesat ke arah mereka dengan kecepatan yang mencengangkan. Untungnya, masing-masing dari mereka diselimuti oleh hukum ruang waktu. Kecepatan mereka meningkat tajam, dan mereka menghindari serangan ringan dalam sekejap. Lu Ming terus-menerus menghindari serangan sinar cahaya. Dengan lambaian tangannya, 9 prasasti penekan penjara ilusi muncul dan diledakkan ke arah penguasa bela diri suku Dewa Jahat. Prasasti penekan penjara. Kaisar bela diri dari suku Dewa Jahat berteriak kaget. Ada sedikit rasa takut dalam suaranya. Dia melambaikan kapak perangnya dan menebas prasasti penekan penjara. Ledakan, ledakan. Dengan 9 ledakan berturut-turut, dia menghancurkan 9 bayangan prasasti penekan penjara, tetapi dia juga ditekan oleh kekuatan aneh dari prasasti tersebut dan terus mundur. Melanjutkan, mata Lu Ming berbinar. Prasasti penekan penjara memang sangat efektif melawan suku Dewa Jahat. Lu Ming terus menggunakan seni surgawi penekan penjara. Potongan-potongan ilusi dari prasasti penekan penjara terbentuk dan menekan kaisar bela diri suku Dewa Jahat. Di saat yang sama, Bubble dan yang lainnya terus menyerang penguasa bela diri suku Dewa Jahat. Kaisar bela diri dari suku Dewa Jahat berada dalam posisi yang tidak menguntungkan untuk sementara waktu. Mengaum, rune yang tak terhitung jumlahnya terpancar dari tangan Lu Ming dan membentuk naga sejati yang menerkam kaisar bela diri suku Dewa Jahat. Kekuatan naga sejati ini sangat mengejutkan. Meskipun diledakkan oleh kaisar bela diri suku Dewa Jahat, itu berubah menjadi rune yang tak terhitung jumlahnya yang menutupi tubuh kaisar bela diri suku Dewa Jahat dan membentuk kekuatan penyegelan. Di masa lalu, Lu Ming tidak hanya mencapai terobosan dalam kultivasinya, tetapi dia juga membuat kemajuan besar dalam aspek lainnya. Sekarang, dia bisa menggabungkan gulungan tersegel, gulungan roh ilusi, dan gulungan pemusnahan untuk meluncurkan serangan. Kekuatan dari 3 gulungan yang digabungkan menjadi satu sangatlah menakutkan. Itu memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan dan juga kekuatan penyegelan. Terlebih lagi, ketika ketiga gulungan itu digabungkan menjadi satu, hal itu memungkinkan Lu Ming untuk mengembangkan hukum Arai Dao hingga 99% sekaligus. Dapat dikatakan bahwa kekuatan gabungan dari ketiga jilid itu tidak lebih lemah dari kesengsaraan jari kekacauan. Bagaimanapun, Kaisar bela diri dari suku Dewa Jahat telah terluka parah, dan kekuatan tempurnya telah sangat berkurang. Di sisi lain, Lu Ming dan yang lainnya sangat kuat. Kekuatan tempur Lu Ming cukup untuk melawan mereka secara langsung. Selain itu, hukum gelembung ruang waktu membatasi pihak lain, menyebabkan kekuatan tempur pihak lain berkurang beberapa persen. Serangan orang lain ditujukan pada luka penguasa bela diri suku Dewa Jahat, sehingga memperburuk lukanya. Tentu saja, hal yang paling menyakiti kaisar bela diri suku Dewa Jahat adalah penjara yang menekan seni surgawi. Setelah bertukar beberapa lusin gerakan, luka kaisar bela diri suku Dewa Jahat semakin parah, dan auranya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Penghancuran. Jari kesengsaraan primal chaos. Pada saat ini,
Luming mengedarkan seluruh kekuatan sucinya dan menunjuk dengan sekuat tenaga. Jari yang sangat besar muncul dan turun dari langit, menekan penguasa bela diri suku Dewa Jahat. Selain itu, permukaan jari tidak hanya ditutupi oleh hukum yang kacau, tetapi juga rune yang padat. Ini adalah jurus pamungkas yang dikembangkan Luming selama periode waktu ini. Dia telah menggabungkan kekuatan manual pemusnahan dengan jari kesengsaraan Chaos. Jari kesengsaraan Chaos yang asli sudah memiliki kekuatan ofensif yang mengerikan, dan sekarang, dengan tambahan kekuatan penghancur gulungan penghancur, kekuatannya menjadi lebih mengerikan lagi. Hal ini sudah melibatkan penggabungan dua jenis undang-undang. Meskipun itu bukan fusi sempurna dan hanya fusi dangkal, kekuatannya sudah sangat menakutkan. Itu telah menjadi jurus pembunuh terkuat Luming. Luming menamakannya kehancuran. Jari kesengsaraan primal Chaos. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Penguasa bela diri suku Dewa Jahat itu meraung. Kekuatan jari ini telah mengejutkannya dan dia bisa merasakan ancaman yang fatal. Ia tidak bisa membayangkan bahwa seorang biksu sejati bisa melancarkan serangan mengerikan seperti itu. Aku akan memblokirnya. Kaisar bela diri dari suku Dewa Jahat mengedarkan seluruh kekuatan di tubuhnya dan meledak dalam upaya untuk memblokir jari tersebut. Namun, pada saat ini, gelembung transparan lain menyelimuti dirinya. Pada saat yang sama, ruang di sekitar tubuhnya tampak membeku dan dengan gila-gilaan menekan ke arahnya. Bahkan ada kekuatan waktu yang mengerikan yang bekerja pada luka-lukanya. Ini adalah kekuatan percepatan waktu, yang membuat lukanya semakin serius. Pada saat yang sama, serangan dari yang lain pun tiba. Kerja sama antara Luming dan yang lainnya sempurna. Mengaum, Kaisar bela diri dari suku Dewa Jahat meraung dan menebas dengan kapaknya sekuat tenaga. Namun, kekuatannya sangat terbatas, dan kekuatan yang dapat dia gunakan juga terbatas. Ketika kapak perang dan jari raksasa itu bertabrakan, terdengar ledakan yang mengerikan. Bus! Kapak perangnya bergetar. Kaisar bela diri dari suku Dewa Jahat tidak dapat memegang kapak perangnya dan terlempar. Jari besar itu menunjuk ke Kaisar bela diri suku Dewa Jahat, dan kekuatan yang kuat akan meledakkannya. Ledakan! Tubuh Kaisar bela diri dari suku Dewa Jahat menghantam lembah, menyebabkan seluruh lembah meledak. Seluruh area dalam radius beberapa ribu mil meledak, dan batu yang tak terhitung jumlahnya beterbangan kemana-mana. Pemandangan itu sangat menakutkan. Kaisar bela diri dari suku Dewa Jahat terluka parah oleh gerakan ini, dan dia berada di ambang kematian. Pada saat itu, tulang punggung Luming bersinar dan garis keturunan prasasti penekan penjara terbang keluar. Segera setelah penjara yang menekan garis keturunan prasasti itu dilepaskan, penjara itu bersinar dengan cahaya yang cemerlang dan menekan penguasa bela diri suku Dewa Jahat. Kaisar Naga Abadi Chapter 2005 Bahasa Indonesia. Bab 2005, Kemunculan Kembali Keluarga Heng dan Keluarga He. Penerjemah. 1. Garis keturunan prasasti penekan penjara terbentuk dari dua pecahan. Pada saat ini, dua kata besar pada dua pecahan itu bersinar terang. Mereka meledak dengan kekuatan penekan yang mengejutkan yang menekan penguasa bela diri suku Dewa Jahat. Tidak, penguasa bela diri suku Dewa Jahat meraung ketakutan. Dia sudah terluka parah, tapi dia berjuang untuk bangkit dan menggunakan seluruh kekuatannya yang tersisa untuk memblokir prasasti penekan penjara. Ledakan! Penguasa bela diri suku Dewa Jahat mengangkat kedua tangannya dan melepaskan seluruh kekuatannya. Namun, ketika telapak tangannya bersentuhan dengan prasasti penekan penjara, tubuhnya bergetar hebat dan ketakutan di wajahnya menjadi semakin kuat. Tubuhnya terus meledak. Hanya dalam beberapa tarikan napas, tubuh penguasa bela diri suku Dewa Jahat telah meledak seluruhnya dan berubah menjadi abu, hanya menyisakan gelang penyimpanan dan kapak perang. Luming melambaikan tangannya dan meraih gelang penyimpanan. Yang lain menghela nafas lega. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa mereka tidak merasakan tekanan apapun saat menghadapi Supreme bela diri. Untung saja pihak lain telah terluka parah sebelumnya, dan kekuatan tempurnya telah sangat berkurang. Kalau tidak, meski mereka bergabung, mereka mungkin bukan lawannya. Bagaimanapun, Kaisar bela diri tetaplah Kaisar bela diri. Bahkan jika dia hanyalah kaisar yang kosong, dia masih sangat menakutkan. Ayo pulih dulu di sini. Setelah berpatroli di lembah, dia tidak menemukan sesuatu yang aneh.
Lu Ming berencana untuk pulih terlebih dahulu di sini dan menyesuaikan kondisinya ke puncak sebelum kembali. Semua orang mengangguk dan duduk bersila untuk memulihkan diri. Lu Ming memasuki diagram gunung dan sungai dan sampai ke tubuh fisik Tirk Surgawi. Selama 2 bulan terakhir, setiap kali Lu Ming membunuh suku dewa jahat dan mendapatkan kristal mereka, dia akan menggabungkan energi kristal tersebut ke dalam tubuh fisik Tirk Surgawi. Saat ini, energi yang tersimpan dalam tubuh Tirk Surgawi telah melebihi 10%. Lu Ming sekarang dapat sepenuhnya mengendalikan tubuh Tirk Surgawi. Namun, kecuali dia tidak punya pilihan lain, Lu Ming tidak akan menggunakannya dengan mudah. Setelah menggunakannya, terlalu sulit untuk mengumpulkan begitu banyak energi lagi. Ini akan membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Lu Ming mengeluarkan gelang penyimpanan Kaisar Bela Diri suku Dewa Jahat. Saat berikutnya, tumpukan kristal besar muncul di tanah. Memang ada banyak sumber daya untuk pembangkit tenaga listrik Kaisar Bela Diri. Melihat tumpukan besar kristal, Lu Ming menunjukkan senyuman. Bang, bang, bang. Kemudian, Lu Ming menyebarkan teknik kultivasinya. Tumpukan besar kristal meledak dan diserap oleh tubuh Tirk Surgawi. Setelah semua energi dari kristal diserap, energi yang tersimpan dalam tubuh jasmani Kaisar Surgawi telah mencapai 12%. Aku penasaran seberapa kuat jadinya jika aku mengendalikan tubuh jasmani Kaisar Langit sekarang. Lu Ming dipenuhi dengan antisipasi. Ini adalah tubuh jasmani Kaisar Langit. Kekuatan yang meletus sungguh tak terbayangkan. Kemudian, Lu Ming mengeluarkan beberapa batu kasar, melahapnya, dan memurnikannya untuk mengembalikan kondisinya ke puncaknya. Ketika kondisi semua orang telah pulih ke puncaknya, mereka kembali ke kota Kaisar Surgawi. Selama periode waktu ini, suku dewa jahat di kota surga Empyrean pada dasarnya telah dimusnahkan. Kota surga Empyrean telah memulai rekonstruksi skala besar, dan Akademi Suci Gunung Yuan telah berkumpul sekali lagi. Aliansi Master, rekonstruksi keluarga Wei telah dimulai. Saya akan kembali ke keluarga Wei dulu. Jika Anda punya waktu luang, datanglah ke keluarga Wei sebagai tamu. Kami Isian tersenyum. Baiklah, kuharap keluarga Wei bisa bangkit kembali. Lu Ming menepuk bahu Wei Isian. Klan Wei awalnya merupakan kekuatan yang cukup bagus di kota Kaisar Surgawi, dan mereka memiliki seorang kaisar sejati yang bertanggung jawab. Namun, lokasi klan Wei sangat dekat dengan Gunung Kaisar Surgawi yang asli. Awalnya, ketika suku dewa jahat menyerang, klan Wei adalah pihak pertama yang menanggung beban terbesar. Dalam pertempuran itu, hampir semua eselon atas klan Wei terbunuh, dan semua kaisar agung mereka dibunuh oleh ras dewa jahat. Klan Wei hampir hancur total. Hanya beberapa anggota keluarga Wei yang tidak ada dalam keluarga tersebut, sehingga mereka selamat. Misalnya, Wei Xian berada di Akademi Suci Gunung Yuan, jadi dia baik-baik saja. Keluarga Wei yang tersisa sedang membangun kembali keluarga tersebut. Setelah Wei Xian pergi, Lu Ming dan kelompoknya berjalan-jalan di sekitar kota Kaisar Surgawi. Kota Kaisar Surgawi telah mengalami pertempuran hebat dan rusak parah. Berbagai situs bersejarah telah runtuh, dan tidak diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memperbaikinya. Ledakan. Tiba-tiba, terdengar ledakan keras dan beberapa sosok terlempar keluar dari aula yang runtuh. Apa yang sedang kalian lakukan? Ini kediaman klan Liuku. Salah satu dari mereka meraung ke arah istana. Itu milik keluarga Heng di masa depan. Ayo pergi. Sebuah suara dingin terdengar. Lebih dari 10 sosok melangkah ke udara dan muncul. Keluarga Heng. Kilatan dingin melintas di mata Lu Ming dan yang lainnya. Selama perang, keluarga Heng menghilang. Sekarang setelah mereka memenangkan perang dan ras dewa jahat telah dimusnahkan, keluarga Heng segera keluar. Dan dari kelihatannya, mereka sepertinya ingin menyerbu wilayah kekuatan lain. Klan Hengmu benar-benar tercela dan tidak tahu malu. Kenapa kamu tidak melakukan apapun saat kami bertarung melawan suku dewa jahat? Sekarang setelah pertempuran selesai, Anda telah keluar dan bahkan ingin mengambil alih tanah milik klan Liu saya. Tercela. Di keluarga Liu, seorang pemuda berteriak dengan marah. Beraninya kamu menghina keluarga Hengku. Anda layak mati. Seorang ahli dari keluarga Heng meraung. Cahaya pedang meledak dan hendak menebas pemuda dari keluarga Liu. Orang dari keluarga Heng adalah orang suci yang mutlak sempurna,
sehingga pemuda dari keluarga Liu tidak dapat menghentikannya. Ledakan. Sebuah kekuatan tinju melintasi kehampaan dan menghancurkan cahaya pedang ahli keluarga Heng. Li Yang sunyi itulah yang telah bergerak. Matanya dipenuhi amarah. Siapa kamu? Beraninya kamu ikut campur dalam urusan keluarga Heng. Kamu sedang mencari kematian. Para ahli keluarga Heng mengalihkan pandangan mereka ke kekuatan sunyi dan kemudian ke Lu Ming dan yang lainnya. Tiba-tiba, ekspresi seseorang berubah dan berkata, Lu Ming, dia Lu Ming. Memang benar keluarga Heng tercela dan tidak tahu malu. Tidak bisakah kamu membiarkan orang lain mengatakannya? Lu Ming berkata dengan nada meremehkan. Lu Ming, apakah kamu yakin ingin ikut campur dalam urusan keluarga Heng? Salah satu calon kaisar dari keluarga Heng memandang Lu Ming dengan dingin. Enyah, Lu Ming tiba-tiba mengambil langkah maju, dan tekanan hebat menekan keluarga Heng. Ekspresi lebih dari anggota keluarga Ren Heng berubah drastis, dan mereka terpaksa mundur di bawah tekanan. Mereka memandang Lu Ming dengan mata ngeri. Lu Ming menjadi semakin menakutkan. Ketika calon kaisar biasa berhadapan dengan Lu Ming, seolah-olah mereka sedang menghadapi raksasa. Mereka bahkan tidak bisa mengeluarkan keinginan untuk melawan. Lu Ming, tunggu saja. Calon kaisar dari keluarga Heng pergi dengan ekor di antara kedua kakinya. Terima kasih banyak. Beberapa orang dari keluarga Liu berterima kasih kepada Lu Ming dan yang lainnya. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan tidak banyak bicara. Dia meninggalkan tempat itu dengan kekuatan yang sunyi dan sisanya. Dia mengerti bahwa dia hanya bisa membantu keluarga Liu untuk sementara. Karena keluarga Heng telah kembali dan ingin menelan keluarga Liu pasti tidak akan mampu bertahan. Mereka terus berjalan-jalan, tetapi apa yang mereka lihat selanjutnya membuat mereka marah. Tidak hanya keluarga Heng yang kembali, tetapi keluarga He juga telah kembali. Kedua penguasa kota Kaisar Surgawi ini, pasukan setingkat kaisar, memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat. Namun, kedua balapan tersebut tidak terlihat dimanapun pada pertarungan sebelumnya. Setelah pertempuran berakhir, orang-orang dari kedua ras muncul. Kuncinya adalah keluarga Heng dan keluarga He mengambil kesempatan untuk menelan wilayah kekuatan lain. Di masa lalu, klan Heng dan klan He adalah musuh. Pembangkit tenaga listrik lainnya di kota Kaisar Surgawi juga sangat kuat. Ketika mereka bergabung, mereka masih bisa bersaing dengan kedua klan tersebut. Namun, setelah pertempuran dengan suku Dewa Jahat, banyak kekuatan di kota Kaisar Surgawi menderita kerugian besar, dan mereka tidak mampu melawan klan Heng dan klan He. PS, setelah ganti cover, menurut Anda sekarang atau dulu lebih bagus? Kaisar Naga Abadi Chapter 2006 Bahasa Indonesia. Babak 2006, membunuh semua orang. Tercela. Ini terlalu tercela. Desolateli memiliki temperamen yang buruk dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Mata yang lain juga dipenuhi amarah. Beberapa orang ingin melawan tetapi langsung dibunuh. Kemampuan mereka terbatas dan mereka tidak dapat mengelolanya. Tidak bagus, keluarga Wei dalam bahaya. Tiba-tiba, ekspresi Lu Ming berubah. Hampir semua kaisar besar di klan Wei telah meninggal, dan hanya sedikit yang tersisa untuk membangun kembali klan tersebut. Tidak ada ahli sama sekali. Daya lainnya pasti akan menjadi sasaran klan Heng dan dia. Wei Xian baru saja kembali dan mungkin dalam bahaya. Memikirkan hal ini, ekspresi yang lain berubah. Ayo pergi ke keluarga Wei. Lu Ming memimpin dan terbang menuju keluarga Wei, diikuti yang lainnya. Saat ini, keluarga Wei memang sedang menghadapi bencana, dan keluarga He mengincar tempat ini. Bang! Seorang biksu mutlak dari keluarga Wei dibunuh oleh calon kaisar dari keluarga He. Tubuhnya jatuh ke tanah. Hari ini, Anda harus setuju meskipun Anda tidak mau. Kalau tidak, kamu akan mati. Calon kaisar dari klan He mencibir dan menatap ke arah anggota klan Wei yang tersisa. Hanya ada lebih dari 100 orang yang tersisa di keluarga Wei. Yang terkuat hanya ada di ranah calon kaisar. Tidak mungkin bagi mereka untuk bersaing dengan keluarga He. Keluargamu tercela. Anda takut mati di perang sebelumnya dan tidak berani berperang. Kekuatan tingkat kaisar macam apa kamu? Kamu lebih buruk dari kentut anjing. Wei Xian juga telah kembali ke keluarga Wei. Pada saat ini, dia meraung marah. Bocah, kamu berani menghina keluarga Heku dan Kaisar Agung keluarga He.
Anda akan mendapatkan akhir yang menyedihkan, satu janji. Calon kaisar dari klan He berjalan menuju Wei Xian dengan tatapan dingin. Saya dari Akademi Suci Gunung Yuan. Kalian berani menyentuhku, kata Wei Xian. Jadi bagaimana jika kamu berasal dari Akademi Suci Gunung Yuan? Bunuh dia. Calon kaisar klan He berteriak dengan dingin sambil menyerang Wei Xian. Ayo pergi, Wei Xian. Aku akan menghentikan mereka. Seorang tetua berambut putih dari klan Wei meraung dan menyerang kaisar kuasi klan He. Anjing tua, kamu masih berani menolak. Dalam hal ini, klan Wei tidak perlu tinggal di dunia ini lagi. Bunuh mereka tanpa ampun. Seorang calon kaisar dari keluarga He memberi perintah. Ada lebih dari selusin calon kaisar dan lusinan orang suci absolut dari keluarga He. Mereka jauh lebih kuat daripada kekuatan keluarga Wei yang tersisa. Bus dan EBSCP, suara mendesing. Para ahli keluarga Heng pindah. Selusin calon kaisar dan selusin orang suci mutlak menyerang keluarga Wei. Hanya ada 5 atau 6 calon kaisar yang tersisa di keluarga Wei. Yang lain semuanya adalah orang suci mutlak atau di bawahnya, jadi mereka tidak bisa menahan serangan keluarga He. Segera, anggota klan Wei dibunuh satu persatu, dan teriakan mereka naik dan turun. Semua mati. Melihat anggota klan Wei dibunuh satu persatu, Wei Xian meraung dengan mata merah. Dalam sekejap mata, hanya ada beberapa calon kaisar yang tersisa di keluarga Wei, yang masih melawan dengan putus asa. Namun, menghadapi pengepungan lebih dari selusin calon kaisar dari keluarga He, mereka hancur. Dalam waktu singkat, semua calon kaisar klan Wei terbunuh, hanya menyisakan Wei Xian. Ini adalah niat pihak lain. Kalau tidak, Wei Xian pasti sudah lama mati. Klan Jiamu akan mati dengan mengenaskan. Wei Xian meraung, matanya memerah karena marah. Calon kaisar dari keluarga He menamparkan wajah Wei Xian dan mengirimnya terbang ke reruntuhan keluarga Wei. Bus, calon kaisar dari klan He bergerak dan muncul di samping Wei Xian, menginjaknya. Jadi bagaimana jika dia adalah seseorang dari Akademi Suci Gunung Yuan? Kamu masih seperti anjing mati di bawah kakiku, haha. Calon kaisar dari klan He tertawa dengan arogan. Sebaiknya kau menjauhkan kakimu. Kalau tidak, kamu akan mati dengan mengenaskan. Pada saat ini, suara yang sangat dingin terdengar dari kejauhan. Kemudian, selusin sosok muncul dan muncul tidak jauh dari sana. Selusin orang itu adalah Luming dan yang lainnya. Tuan Aliansi. Wei Xian berteriak saat dia melihat Luming. Matanya dipenuhi harapan. Itu Luming. Seseorang di keluarga He mengenali Luming dan berseru kaget. Anggota keluarga He yang lain juga tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Di dunia bunga teratai, Luming telah membuat namanya terkenal. Bahkan Star River yang abadi telah dikalahkan olehnya. Tidak ada seorang pun di bawah Panglima Perang yang tidak takut padanya. Aku berkata, menjauhlah, apakah kamu tidak mendengarku? Mata Luming dingin saat dia melirik calon kaisar dari keluarga He yang sedang menginjak Wei Xian. Selangkah demi selangkah, dia berjalan ke arahnya. Calon kaisar dari klan He berkata dengan tatapan serius, Luming, ini adalah urusan keluarga He. Sebaiknya kamu tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Sepertinya kamu ingin mati. Luming berkata dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, gelembung transparan menyelimuti calon kaisar keluarga He dan tubuhnya menegang. Energi suci di tangan Luming melonjak dan mengembun menjadi tombak panjang. Tombak panjang itu ditutupi dengan rune penghancur formasi Dao. Tidak, hentikan. Calon ketakutan. Pada saat yang sama, dia berjuang sekuat tenaga, tetapi sia-sia. Suara mendesing. Luming mengayunkan lengannya dan tombak panjang itu melesat seperti kilat, menembus kepala pihak lain. Ia membawa tubuh pihak lain dan terbang sejauh puluhan ribu meter, memakukannya ke tanah. Jangan biarkan satu pun dari orang-orang ini pergi. Suara Luming terdengar. Haha, aku sudah lama ingin mengambil tindakan. Mata Desolateli menjadi dingin saat dia menyerang para ahli dari keluarga He. Huang Ling, Long Chen, dan yang lainnya juga menyerang keluarga He. Luming, kamu telah menyinggung keluarga Heng. Tidak ada gunanya menyinggung keluarga He. Seorang ahli dari keluarga He berteriak. Membunuh. Luming melangkah maju dan melayangkan pukulan.
Kekuatan pukulannya menghancurkan calon kaisar klannya menjadi berkeping-keping. Di mata Lu Ming, orang-orang dari keluarga He ini semuanya adalah yang pantas mati. Ayo pergi. Pakar keluarga He meraung. Mereka tahu bahwa mereka bukan tandingan Lu Ming. Sosok mereka berkedip-kedip dan berlari ke segala arah, mencoba melarikan diri. Namun, mereka tidak sampai terlalu jauh sebelum mereka sepertinya menabrak dinding tak kasat mata dan semuanya terhalang. Gelembung bergerak dan menutup ruangan. Lu Ming, pembangkit tenaga listrik keluarga He semuanya telah kembali ke kota Kaisar Surgawi. Ada banyak pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar di dekatnya. Jika kamu membunuh kami, kamu juga akan mati. Teriak calon Kaisar dari klan He. Selesaikan pertempuran dengan cepat. Ini adalah tanggapan Lu Ming. Dengan lambaian tangannya, 9 potongan ilusi dari prasasti penekan penjara muncul dan ditekan. Pembangkit tenaga listrik keluarga He terbunuh satu demi satu. Di saat yang sama, gelembung dan yang lainnya juga bergerak. Itu adalah penindasan total. Dalam sekejap mata, hanya beberapa dari lusinan ahli keluarga yang tersisa. Lu Ming, kami sudah mengirimkan berita bahwa kamu pasti sudah mati. Calon kaisar keluarga He yang terakhir meraung dan dibunuh oleh Lu Ming dengan satu pukulan. Ayo kembali ke Akademi Suci Gunung Yuan. Lu Ming melambaikan tangannya dan energi Sein melonjak. Dia membungkus Wei Xian dan terbang menuju Akademi Sein Gunung Yuan dengan kecepatan tercepat. Tidak lama setelah mereka pergi, beberapa sosok muncul di langit di atas klan Wei, memancarkan aura yang sangat kuat. Semua tokoh itu adalah tokoh dikdaya alam Kaisar bela diri. Jelas sekali, mereka adalah pusat kekuatan klan He. Lu Ming, kamu mendekati kematian. Laporkan ke atasan, kali ini, kita harus membunuh Lu Ming. Beberapa suara dingin dan acuh tak acuh terdengar. Lalu, mereka pergi. Kaisar Naga Abadi Chapter 2007 Bahasa Indonesia. Bab 2007, Bab 2007 keluarganya datang. Di Akademi Suci Gunung Yuan, banyak tempat yang hampir sepenuhnya pulih. Namun, beberapa tempat budidaya belum direstorasi. Saat ini, hanya ada sedikit orang jenius yang tersisa di Akademi Suci Gunung Yuan. Mayoritas dari mereka sudah kembali ke kekuasaan masing-masing. Hanya sejumlah kecil orang jenius dan guru dari Akademi Suci Gunung Yuan yang masih hadir. Tentu saja, karena sisa-sisa suku dewa jahat yang telah dimusnahkan di kota Kaisar Surgawi, banyak kekuatan dan ahli yang kuat untuk sementara tinggal di kota Kaisar Surgawi. Misalnya, ada beberapa ahli dari Istana Phoenix dan Sekte Gajah Dewa yang untuk sementara tinggal di Akademi Suci Gunung Yuan. Lu Ming dan yang lainnya kembali ke puncak gunung tempat mereka dulu tinggal dan merawat luka Wei Xian. Untungnya, luka Wei Xian tidak serius dan dia pulih dengan cepat. Namun, matanya sedih. Keluarga Wei hampir dimusnahkan, dan hanya dia yang tersisa. Keluarga dia, Wei Xian mengepalkan tangannya dan niat membunuhnya tidak ada habisnya. Pada saat ini, sekelompok makhluk kuat turun keluar Akademi Suci Gunung Yuan. Ini adalah para ahli dari klan He. Beberapa orang yang memimpin adalah ahli alam kaisar sejati, dan He Qian termasuk di antara mereka. Semuanya, ini adalah Akademi Suci Gunung Yuan. Harap tunggu. Dua guru dari Akademi Suci Gunung Yuan muncul, menghalangi jalan para ahli dari klan He. Apakah Lu Ming ada di Institut Suci Gunung Yuan? Suruh dia keluar dan menghadapi kematiannya. He Qian berkata dengan dingin. Dia sudah lama ingin membunuh Lu Ming. Semuanya, ini adalah Akademi Suci Gunung Yuan. Tidak peduli dendam apapun yang kamu miliki terhadap Lu Ming, ayo selesaikan itu di luar Akademi Suci Gunung Yuan. Kata seorang guru dari Akademi Suci Gunung Yuan. Karena kamu tidak meminta Lu Ming keluar, kami akan masuk dan mencarinya. Kaisar sejati lainnya dari klan He berbicara dan melangkah maju. Semuanya, harap tunggu. Guru dari Akademi Suci Gunung Yuan mengulurkan tangannya dan memblok. Kaisar sebenarnya dari klan He menyerang dengan telapak tangannya. Kekuatan telapak tangan yang menakutkan membuat guru Akademi Suci Gunung Yuan terbang saat dia batuk darah. Guru dari Akademi Suci Gunung Yuan ini hanyalah seorang Kaisar Void. Dia tidak bisa menghentikan pihak lain sama sekali. Ayo pergi. Para ahli dari keluarga He sama sekali mengabaikan para guru Akademi Suci Gunung Yuan.
Mereka bergegas ke Akademi Suci Gunung Yuan dan memindainya dengan indera spiritual mereka tanpa hambatan apapun, mencoba menemukan Lu Ming. Sebarkan beritanya. Kedua guru Akademi Suci Gunung Yuan memasang ekspresi buruk saat mereka menyebarkan berita tersebut. Akademi Suci Gunung Yuan awalnya memiliki 3 kaisar agung. Kekuatan lain tidak berani bertindak kurang ajar di Akademi Suci Gunung Yuan. Namun, setelah pertempuran dengan ras dewa jahat, 2 kaisar dari Akademi Suci Gunung Yuan telah jatuh. Berita ini sudah menyebar ke seluruh Gunung Yuan. Inilah sebabnya mengapa klan He berani menerobos masuk ke Akademi Suci Gunung Yuan tanpa hambatan apapun. Di tempat Lu Ming dan yang lainnya tinggal. Tiba-tiba, Lu Ming dan kelompoknya merasakan perasaan spiritual yang kuat menyapu dan berhenti pada mereka. Orang-orang dari keluarga He ada di sini. Mata Lu Ming menjadi gelap, memperlihatkan kilatan dingin. Dia tidak menyangka bahwa klan He benar-benar berani mencari di Akademi Suci Gunung Yuan tanpa hambatan apapun. Ledakan, ledakan. Di kejauhan, sekelompok ahli menginjak udara dan tiba, menyebabkan kekosongan bergetar. Tekanan yang mengerikan membuat Lu Ming dan yang lainnya sulit bernapas. Lu Ming dan yang lainnya bergegas keluar ruangan dan berdiri di udara. Dia Qian. Lu Ming melihat He Qian sekilas. Mata He Qian beralih ke Lu Ming dan yang lainnya. Saat matanya melewati Lu Ming, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Saat matanya melewati Siang-Siang Bela, matanya dipenuhi dengan keserakahan. Dia harus menangkap Lu Siang-Siang. Lu Ming, kamu membunuh banyak ahli keluarga He tanpa alasan. Anda harus membayar dengan nyawa Anda. He Qian yang pertama berbicara, suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Tanpa alasan, sungguh menggelikan. Kamu bilang itu nyawa ganti nyawa, tapi mereka membunuh begitu banyak orang dari keluarga Wei. Jadi itu hanya nyawa ganti nyawa. Lu Ming mencibir. Bagaimana orang-orang di keluarga Wei bisa dibandingkan dengan keluarga He? He Qian membalas. Hahaha. Kali ini, Lu Ming tertawa terbahak-bahak. Tawanya penuh dengan rasa jijik, yang membuat wajah anggota keluarganya menjadi gelap. Keluargamu masih sangat menghargai dirimu sendiri. Menurutku, keluargamu bahkan tidak sebaik anjing. Lu Ming mencibir. Apa katamu? Kamu sedang mencari kematian. Dasar anjing yang tidak mengenal kematian. Orang-orang dari keluarga He langsung marah. Kalian masih punya wajah. Izinkan saya bertanya kepada Anda, ketika suku Dewa Jahat menyerbu, kemana klan dia pergi? Untuk melindungi Gunung Yuan, yang lain telah mempertaruhkan nyawa mereka dan melakukan pertempuran berdarah melawan suku Dewa Jahat. Bagaimana dengan klan dia? Kamu seperti kura-kura yang bersembunyi di dalam cangkangnya. Ketika pertempuran selesai, Anda akan mendapatkan keuntungannya. Apakah kamu masih manusia? Bukankah kamu lebih buruk dari seekor anjing? Petik 2. Suara mengejek Lu Ming terus terdengar. Dia memikirkan Kaisar Agung yang bertarung sampai mati, dan pada akhirnya, Kaisar Agung Langit Kekacauan dan Kaisar Agung Api Langit bahkan mungkin tidak hidup. Ada juga beberapa kekuatan lain yang menderita kerugian besar dan kehilangan banyak ahli dalam perang melawan suku Dewa Jahat. Tapi sekarang, klan He dan klan Heng telah keluar untuk merebut wilayah kekuatan ini dan bahkan membunuh orang-orang dari kekuatan ini. Memikirkan hal ini, kemarahan Lu Ming membara. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kamu mendekati kematian karena menghina keluarga dia. Lidahmu tajam. Kamu harus mati hari ini. Orang-orang dari keluarga He berteriak satu demi satu. Ledakan, ledakan, ledakan. Orang-orang dari keluarga He memancarkan aura yang kuat. Lu Ming, sudah kubilang, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini, bahkan Kaisar pun tidak peduli. Juga, aku akan membantumu menjaga muridmu siang-siang, hehehe. He Qian mengirimkan transmisi suara ke Lu Ming. Anjing tua, mata Lu Ming dipenuhi dengan niat membunuh. Bus, bus, dan EBSCP, suara mendesing. Pada saat ini, di puncak gunung terdekat, banyak sosok terbang dan mendarat di depan Lu Ming dan yang lainnya. Mereka juga memancarkan aura yang kuat. Ada kaisar kosong dan kaisar sejati. Para ahli ini berasal dari Istana Phoenix, Sekte Gajah Dewa, dan Kekaisaran Shenyuan. Dan EBSCP, mereka baru saja memusnahkan ras dewa jahat dan tinggal di sini untuk sementara waktu. Kamu pikir kamu bisa menghentikan keluarga? Lebih-lebihkan dirimu sendiri.
He Qian mencibir. Setelah itu, banyak sosok yang berkedip-kedip dari kejauhan. Mereka semua adalah ahli yang menakutkan. Lebih banyak pembangkit tenaga listrik dari klan He telah tiba. Kebanyakan dari mereka berada di alam kaisar bela diri dan beberapa dari mereka berada di alam kaisar yang sebenarnya. Jumlah ahli dari keluarga dia bertambah. Aura menakutkan menekan istana Phoenix. Ekspresi para ahli dari Sekte Gajah Dewa berubah drastis. Klan He adalah kekuatan setingkat kaisar yang hebat. Mereka terlalu kuat dan memiliki banyak keberadaan menakutkan di alam kaisar sejati. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kekuatan seperti Istana Phoenix dan Sekte Gajah Dewa. Hari ini, aku secara pribadi akan mengambil kepala Lu Ming, kata He Qian dan melangkah maju. Auranya yang kuat mengunci Lu Ming. Kaisar sejati dari Istana Phoenix, Sekte Gajah Dewa, dan Kekaisaran asal Dewa ingin membantu tetapi mereka semua terkunci oleh aura kaisar sejati klan He. Jika mereka bergerak, pihak lain akan melancarkan serangan yang menggelegar. Ekspresi Lu Ming sangat serius. Dia terkunci di tempatnya oleh aura He Qian dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Kaisar yang sebenarnya terlalu kuat. Dia bukanlah seseorang yang bisa dia lawan. Lu Ming menyipitkan matanya, dan matanya berkedip-kedip. Dia sedang mempertimbangkan apakah dia harus mengendalikan tubuh fisik Tirk Surgawi. Mari kita lihat bagaimana kamu akan membunuhnya. Pada saat ini, sesosok tubuh melintas. Kaisar Naga Abadi Chapter 2008 Bahasa Indonesia. Babak 2008, banyak hal yang lebih buruk dari babi dan anjing. Sesosok mendarat di depan Lu Ming dan memotong aura He Qian. Tekanan pada Lu Ming langsung terangkat. Layar S senior. Tatapan Lu Ming berkedip. Sosok itu adalah guru Qiu Yue, Bingmu. Jika kamu ingin menyerang, maka aku akan membunuhmu juga. He Qian sangat sombong. Telapak tangannya seperti pisau saat dia menebas lapisan es, ingin menghancurkannya. Segel es. Tirai es mengulurkan satu jari dan menunjuk. Seketika, dengan jari tirai es sebagai pusatnya, es tak berujung menyebar seolah bisa membekukan segalanya. Suhu antara langit dan bumi turun dengan cepat. Ki dingin yang mengerikan tidak hanya menyegel cahaya pedang He Qian ke dalam es, tetapi juga menyebar ke arah He Qian. Merusak. Mati. He Qian meraung, dan kekuatan dunianya meletus. Kekuatan mengerikan meledak ke arah Ki yang dingin. Namun, kemanapun udara dingin lewat, bahkan kekuatan dunia dari tirai es pun membeku. Udara dingin yang mengerikan menyelimuti He Qian. Dalam sekejap, gunung es muncul di langit, dan He Qian tersegel di dalam es. Satu langkah untuk menyegel kaisar sejati di dalam es, mengejutkan semua orang. Ekspresi terkejut He Qian terlihat melalui gunung es. Dia sepertinya tidak menyangka akan dibekukan oleh tirai es. Ayo serang bersama. Kaisar sejati dari klan He meraung dan menyerang gunung es bersama-sama. Ledakan. Gunung es meledak, dan He Qian muncul. Dia mundur dengan panik, wajahnya pucat dan tubuhnya tertutup lapisan es. Tingkat kultivasi orang ini sangat tinggi. Ayo serang bersama dan bunuh dia. He Qian meraung. Di saat yang sama, dia mengedarkan kekuatan dunia untuk menghilangkan energi dingin di tubuhnya. Beberapa kaisar sejati dari klan He menyerang pada saat yang bersamaan. Serangan gabungan dari kaisar sejati sangat menakutkan tetapi lapisan es tidak membuat takut sama sekali. Ia mengacungkan jarinya terus-menerus dan es Ki menyebar. Itu sebenarnya memblokir semua serangan dari kaisar sejati. Sangat kuat. Lu Ming diam-diam terkejut. Tirai es sangat kuat. Kaisar sejati dari keluarga He bukanlah kaisar sejati biasa. Mereka adalah ahli di antara kaisar sejati tetapi mereka masih terhalang oleh tirai es. Pantas saja tirai es berani menyerang Sekte Surga Daluo sendirian. Setelah bertukar puluhan pukulan, Kaisar sejati klan He tidak dapat melakukan apapun terhadap penghalang es dan mundur dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Kamu adalah tirai es dari satu-satunya kuil suci. Seseorang dari keluarga He mengenali tirai es dan berkata dengan serius. Tidak buruk. Tirai es tidak menyangkal hal itu. Tirai es, apa kamu yakin ingin menjadi musuh keluarga He? Itu tidak baik untuk satu-satunya kuilmu. He Qian berkata dengan dingin. Hehe. Klan He adalah kekuatan setingkat kaisar, tetapi mereka mengerahkan begitu banyak ahli hanya karena beberapa calon kaisar tidak dapat mengalahkan beberapa junior. Apakah kamu tidak merasa malu?
Tirai es diejek. Banyak orang di keluarga He terlihat kesal. Memang benar bahwa beberapa calon tetua kaisar di pasukan tingkat kaisar agung bukanlah tandingan Lu Ming, seorang junior. Oleh karena itu, keluarga He mengirim begitu banyak pembangkit tenaga kaisar bela diri untuk menangani Lu Ming. Itu memang tindakan yang keluarga dia mengirim begitu banyak ahli dan memobilisasi begitu banyak orang karena ini. Kaisar sejati dari klan He berkata dengan acuh tak acuh. Ekspresi banyak orang berubah. Mungkinkah keluarga He datang ke sini untuk urusan lain? Lu Ming, kamu menyamar sebagai anggota keluarga He dan membunuh murid keluarga Heng. Kemudian, Anda menyamar sebagai anggota keluarga Heng dan membunuh murid-murid keluarga He. Anda menghasut perang antara keluarga He dan keluarga Heng dan menyebabkan keluarga He menderita kerugian besar. Anda layak mati 10.000 kali atas kejahatan Anda. Kaisar sejati dari klan He berkata dengan dingin. Apa? Banyak orang terkejut. Hal seperti itu benar-benar terjadi. Saat itu, banyak orang telah mendengar tentang perang antara klan He dan klan Heng. Alasannya adalah ahli kaisar sejati dari klan He, He Qian, telah menggelapkan salah satu harta klan Heng. Klan Heng marah dan mengirim ahli untuk membunuh murid klan He. Keluarga He membalas dengan mengirimkan ahli untuk membunuh murid keluarga Heng. Karena itu, konflik antara kedua belah pihak benar-benar timbul, dan mereka memulai perang besar. Mungkinkah Lu Ming benar-benar orang yang melakukan ini? Lu Ming mengendalikan hukum kekacauan. Selain hukum raja dan hukum tertinggi, dia bisa mengubah semuanya. Kalau begitu, hal itu mungkin saja terjadi. Hampir semua pandangan tertuju pada Lu Ming. Jika ini benar, metode Lu Ming benar-benar mengejutkan. Dia sendirian menyebabkan dua pasukan setingkat kaisar menderita banyak korban. Lu Ming sedikit menyipitkan matanya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia sudah tahu bahwa masalah ini tidak bisa disembunyikan lama-lama. Saat itu, keluarga Heng dan keluarga He bertengkar karena kedua keluarga tersebut memiliki konflik yang mendalam. Itu seperti bubuk mesiu yang menyala dengan percikan sekecil apapun. Namun, selama kedua belah pihak tenang dan memikirkannya dengan hati-hati, mereka akan menemukan banyak celah dan dapat dengan mudah berspekulasi bahwa itu adalah Lu Ming. Lu Ming, kamu tidak perlu menyangkalnya. Kami telah berspekulasi secara detail dan bernegosiasi dengan keluarga Heng. Ini pasti ulahmu. Kata kaisar sejati dari klan He. Ya, aku berhasil. Lu Ming berbicara. Karena dia sudah menebaknya, tidak perlu disangkal lagi. Kecil, kamu pantas mati. He Qian menjerit keras, berharap dia bisa mencabik-cabik Lu Ming. Lu Ming sebenarnya menggunakan masalahnya untuk memprovokasi perang antara dua ras. Benar-benar penuh kebencian. Benar, dia pantas mati 10.000 kali. Saat ini, suara dingin datang dari langit. Kemudian, kelompok pembangkit tenaga listrik lainnya turun. Keluarga Heng. Tirai es berkata dengan nada serius. Keluarga Heng juga ada di sini. Wajah Huang Ling, Long Chen, Ouyang Wushuang, dan lainnya sangat jelek. Setelah keluarga He, keluarga Heng juga datang. Selain itu, para ahli dari keluarga Heng tidak lebih lemah dari keluarga He. Bagaimana mereka akan bertarung? Lu Ming adalah satu-satunya yang terlihat tenang. Lu Ming, beraninya kamu menabur perselisihan dan menyebabkan keluarga Heng menderita kerugian besar. Anda layak mati 1000 kali. Serahkan pedang kaisar surgawi terlebih dahulu, dan aku akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Salah satu kaisar sejati klan Heng berkata dengan suara dingin dan arogan. Satu lagi makhluk pengecut yang lebih buruk dari babi dan anjing. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Beberapa orang terkejut. Menghadapi situasi seperti itu, Lu Ming masih berani mengatakan hal seperti itu tentang keluarga Heng. Dia sangat berani. Para ahli keluarga Heng sangat marah. Lu Ming, kamu akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Kamu akan membayar harga yang sangat mahal untuk kata-katamu. Salah satu kaisar sejati klan Heng berkata dengan dingin. Kamu begitu mudah marah. Tampaknya Anda tahu betapa hinanya diri Anda, tetapi Anda menolak mengakuinya. Begitu seseorang menunjukkannya, Anda harus menekan orang lain dengan kekerasan untuk menutupi keburukan dan rasa tidak tahu malu Anda. Anda hanya menipu diri sendiri. Kekejian adalah kekejian. Lu Ming berkata dengan tenang, suaranya menyebar ke seluruh area.
Orang-orang dari keluarga He dan keluarga Heng tampak sangat kesal. Ketika semua orang berperang melawan suku dewa jahat, mereka menyembunyikan diri. Setelah itu, mereka keluar untuk merebut wilayah orang lain. Apakah mereka tercela atau tidak, mereka secara alami mengetahuinya di dalam hati mereka. Tapi mereka tidak akan pernah mengakuinya, dan mereka tidak akan membiarkan orang lain mengatakannya. Begitu mereka melakukannya, mereka akan mati. Mereka hanyalah sekelompok orang rendahan yang menipu diri sendiri. Kata-kata Luming persis seperti yang mereka pikirkan. Bahkan ada generasi muda dari kedua keluarga tersebut yang memperlihatkan ekspresi malu di wajahnya, namun mereka segera menyembunyikannya. Next. Komentar. Tinggalkan balasan. Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai asterisk. Komentar asterisk. Nama asterisk. Email asterisk. Simpan nama, email, dan situs web saya pada peramban ini untuk komentar saya berikutnya. Hak cipta copyright NOVELRINGAN.com. All RIGHTS Reserve. Terms and Condition Privacy Policy Contact. Novel ringan. Novel ringan. Baca light novel bahasa Indonesia. Kaisar Naga Abadi Chapter 2009 Bahasa Indonesia. By Batara tanggal 18 November tahun 2023 Lea VA Komen. Previews. Semua chapter. Next. A plus Allied Mode of perbaikan kata. Babak 2009, konfrontasi antara dua kaisar besar. Penerjemah, 549.690.339. Kata yang bagus, sekelompok orang tercela yang menipu diri mereka sendiri. Sebuah suara terdengar dan kehampaan bergetar. Sosok-sosok berkedip dan muncul di samping Luming dan yang lainnya. Dia adalah seorang guru Akademi Suci Gunung Yuan. Para guru Akademi Suci Gunung Yuan mencakup Kaisar Void dan Kaisar Sejati. Ledakan. Aura para guru dari Akademi Suci Gunung Yuan berbenturan dengan aura para ahli dari keluarga Heng. Tabrakan mengerikan terjadi hingga menyebabkan udara bergemuruh. Keributan di sini terlalu mengejutkan, dan menyebar luas. Di luar Akademi Suci Gunung Yuan, banyak orang merasakan tekanan seberat gunung. Mereka semua naik ke udara dan melihat ke atas. Para ahli dari klan He dan klan Heng sedang menghadapi Akademi Suci Gunung Yuan. Sepertinya karena Luming, dia klan dan klan Heng, hehe, mereka benar-benar tidak tahu malu. Mereka keluar sekarang dan bahkan berani menyerang Akademi Sein Gunung Yuan. Mereka hanya menipu dua kaisar agung dari Akademi Suci Gunung Yuan dan Kaisar Wu Xiang yang terluka. Banyak orang tidak menyukai keluarga He dan keluarga Heng, tetapi mereka tetap bersuara karena takut didengar oleh para ahli dari kedua keluarga tersebut. Jadi bagaimana jika dia tidak bahagia? Klan He dan klan Heng adalah kekuatan setingkat kaisar yang hebat dengan kaisar-kaisar besar yang bertanggung jawab. Bahkan ada lebih banyak lagi kaisar sejati dan kaisar kosong. Hari ini sangat meriah. Saat ini, sebuah suara datang dari jauh. Kemudian, semua orang melihat banyak berkas cahaya menembus kehampaan seperti pedang dewa, terbang menuju Akademi Suci Gunung Yuan. Di dalam setiap cahaya pelangi terdapat pembangkit tenaga listrik dengan aura yang sangat mengejutkan. Sangat kuat. Ada begitu banyak penguasa bela diri. Seseorang berseru dengan ekspresi muram. Ketika cahaya pelangi memudar, sekelompok ahli turun ke Akademi Suci Gunung Yuan. Mereka membentuk formasi segitiga dengan keluarga He dan Heng, mengelilingi Luming dan sisanya di tengah. Sekte Surga Daluo. Seseorang berseru dan tersentak. Orang-orang dari Sekte Surga Daluo juga telah datang, kekuatan besar setingkat kaisar. Sekte Surga Daluo Anda juga ingin ikut bersenang-senang. Petik 2. Seorang guru dari Akademi Suci Gunung Yuan berbicara. Ini tak ada kaitannya dengan Anda. Kami di sini untuk membunuh Luming hari ini. Dia membunuh tubuh Raja Sekte Surga Daluo. Dia harus mati. Kaisar sejati dari Sekte Surga Daluo berkata dengan dingin. Fisik raja yang dia bicarakan secara alami adalah Luo Pokong. Di pihak Luming, wajah banyak orang menjadi lebih jelek. Keluarga Heng, keluarga He, dan Sekte Surga Daluo semuanya. Pasukan setingkat kaisar. Masing-masing dari mereka sangat kuat dan memiliki dasar yang dalam. Masing-masing sangat menakutkan. Sekarang, tiga kekuatan besar bekerja sama untuk membunuh Luming. Meskipun ada beberapa ahli di pihak Luming,
kecuali para guru dari Institut Suci Gunung Yuan, tidak mungkin bagi mereka untuk melawan tiga kekuatan besar. Ada perbedaan besar dalam hal kekuatan. Jika mereka bertarung, mereka mungkin akan musnah seluruhnya. Hari ini, karena Lu Ming berada di Akademi Suci Gunung Yuan, Akademi Suci Gunung Yuan pasti akan melindunginya. Kata seorang guru dari Akademi Suci Gunung Yuan. Kalau begitu, aku juga akan menghancurkan Akademi Suci Gunung Yuan. Kaisar sejati dari keluarga Heng berbicara. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh. Hari ini, tiga kekuatan besar telah berkumpul, memberi mereka kepercayaan diri. Bahkan jika Akademi Suci Gunung Yuan berada pada puncaknya dan tiga kaisar agung hadir, mereka tidak akan takut. Belum lagi, hanya ada satu kaisar agung Wu Xiang yang tersisa. Orang-orang yang menonton dari jauh semuanya kaget. Jika Akademi Suci Gunung Yuan ingin ikut campur, mereka bahkan ingin menghancurkan Akademi Suci Gunung Yuan. Mereka terlalu kejam. Mengapa kamu berbicara terlalu banyak? Tekan mereka secara langsung. Teriak He Hao, menghasut kerumunan untuk menyerang. Tiba-tiba, pembangkit tenaga listrik keluarga He, keluarga Heng, dan Sekte Surga Daluo melepaskan kekuatan mereka. Niat membunuh mereka muncul, dan mereka akan melancarkan serangan yang menggelegar. Bersiap untuk bertempur. Salah satu kaisar sejati dari Akademi Suci Gunung Yuan meraung. Para ahli di pihak Lu Ming mengeluarkan senjata kedaulatan mereka dan bersiap untuk bertarung. Pada saat ini, tekanan kuat menyebar. Bahkan ekspresi kaisar yang sebenarnya berubah drastis saat menghadapi tekanan ini. Seolah-olah bencana besar akan menimpa mereka. Jauh di atas langit, kehampaan terbelah, dan sesosok tubuh muncul dari udara tipis. Kaisar Wu Xiang, seseorang berkata dengan ekspresi serius. Sosok ini tak lain adalah kaisar yang tak berbentuk. Ini adalah Akademi Suci Gunung Yuan. Aku tidak akan membiarkanmu menyentuh Lu Ming. Kamu boleh pergi. Kaisar yang tak berbentuk berbicara dengan suara lembut. Itu tidak sombong, tapi membawa martabat tertinggi yang tak seorang pun berani membantahnya. Wu Xiang, aku khawatir kamu tidak bisa melindunginya hari ini. Begitu kaisar yang tak berbentuk selesai berbicara, sebuah suara yang bermartabat terdengar. Sesosok tiba-tiba muncul di langit. Sosok ini diselimuti lingkaran cahaya tak berujung, tapi banyak orang masih bisa mengetahui siapa orang itu hanya dengan sekali pandang. Kaisar Agung dari klan Heng. Tiga kekuatan tingkat kaisar telah bersiap. Sekarang, Kaisar Agung telah tiba. Dia membunuh tubuh Raja Sekte Surga Daluoku. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Lalu, suara lain terdengar. Suara ini dingin dan sombong, dengan niat membunuh yang dingin. Di arah lain, sosok lain muncul. Sosok ini diselimuti cahaya hitam tak berujung. Sosok itu muncul dan menghilang, tetapi kekuatan auranya sangat menggemparkan. Kaisar Agung Sekte Surga Daluo. Kaisar Sekte Surga Daluo disebut Kaisar Tianluo. Aura kedua kaisar itu sangat kuat. Mereka seperti dua alam semesta yang tidak akan pernah hancur. Tekanan yang mereka berikan terlalu kuat. Ini sudah berakhir. Lu Ming benar-benar sudah berakhir hari ini. Hanya ada satu Kaisar Agung di Akademi Suci Gunung Yuan. Dia tidak bisa melindungi Lu Ming sama sekali. Itu benar. Kaisar Agung klan He belum muncul. Bahkan jika tiga Kaisar Agung dari Akademi Suci Gunung Yuan ada di sini, Lu Ming masih dalam bahaya hari ini. Lu Ming selesai hari ini. Dia akan mati. Sayang sekali dia adalah pahlawan yang tiada taranya di generasinya. Di kejauhan, banyak orang menghela nafas. Saat ini, banyak orang berada di pihak Lu Ming. Keluarga He, keluarga Heng, dan Sekte Surga Daluo terlalu tercela. Selama perang dengan suku Dewa Jahat, tiga kekuatan besar tidak muncul. Tentu saja, mereka mendukung Lu Ming di dalam hati mereka, tetapi tidak ada yang benar-benar membantunya. Tidak diragukan lagi itu berarti mendekati kematian. Namun sayang sekali, kalau begitu aku akan membunuhmu dulu. Saat Kaisar Tianluo muncul, suara lain terdengar. Kemudian, cahaya pedang yang menakutkan menyala. Cahaya pedang ini terlalu menyilaukan dan menakjubkan. Itu datang dari luar angkasa dan membelah seluruh langit menjadi dua. Ekspresi Kaisar Tianluo berubah. Dengan suara gemuruh, cahaya tak berujung melonjak. Dia melambaikan tangannya, dan aura misterius memenuhi udara. Itu adalah aura Dao yang agung.
Kaisar Agung mengendalikan Dao Agung langit dan bumi. Ledakan. Segel besar melayang di udara. Itu tampak seperti segel perampasan surgawi Luo Changqiong, tapi itu jauh lebih cemerlang dari itu. Segel besar itu terbang keluar dan bertabrakan dengan cahaya pedang yang terang. Saat ini, cahaya yang menyilaukan begitu menyilaukan sehingga banyak orang tidak bisa membuka mata. Ketika cahayanya menghilang, seorang lelaki tua muncul di depan Kaisar Tianluo. Itu adalah seorang lelaki yang sangat tua dengan tongkat. Dia tampak seperti orang tua biasa. Paman Kong. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Tampaknya Paman Kong memperhatikannya. Sekarang Lu Ming dalam bahaya, Paman Kong masih membela dia. Siapa orang ini? Mungkinkah cahaya pedang tadi berasal dari dia? Betapa menakutkannya. Dia juga seorang kaisar yang hebat, tapi saya belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Sepertinya mereka di sini untuk membantu Lu Ming. Sebenarnya ada seorang kaisar hebat di belakang Lu Ming. Banyak orang memandang Paman Kong dengan kaget. Kaisar Naga Abadi Chapter 2010 Bahasa Indonesia. Bab 2010, apa yang Lu Ming lakukan? Di permukaan, jumlah kaisar agung di Gunung Yuan dapat dihitung dengan jari. Namun kenyataannya, pasti ada lebih dari itu. Wajar jika Lu Ming memiliki seorang kaisar agung di belakangnya. Orang tua, Tian Luo sedikit terfokus saat dia memandang Paman Kong. Lu Ming adalah penguasa aula dari aula Yan Eliksir yang agung. Aku akan membunuhmu jika kamu berani menyentuhnya. Paman Kong berkata perlahan, tapi suaranya dipenuhi dengan niat membunuh. Banyak orang terkejut. Orang tua ini benar-benar sombong dan berkuasa. Karena Kaisar Tianluo ingin membunuh Lu Ming, dia akan membunuh Kaisar Tianluo. Mungkinkah orang tua ini sekuat itu? Bunuh aku. Bahkan jika kamu berada di puncak, kamu mungkin tidak bisa mengalahkanku. Sekarang kamu masih cedera, apakah kamu tandinganku? Kaisar Tianluo mencibir. Saat itu, dalam pertempuran dengan suku Dewa Jahat, untuk mengirim Kaisar Agung suku Dewa Jahat ke gerbang memandang dunia, beberapa Kaisar Agung telah terluka. Ahli Kaisar yang hebat dilindungi oleh Dao yang hebat, jadi biasanya sulit bagi mereka untuk terluka. Namun, begitu mereka terluka, sangat sulit untuk pulih. Selama periode waktu ini, Kaisar Suci dan yang lainnya mengasingkan diri untuk menyembuhkan. Namun, luka tak berbentuk Paman Kong dan Kaisar belum sepenuhnya pulih dalam beberapa bulan terakhir, dan kekuatan tempur mereka belum mencapai puncaknya. Inilah sebabnya Kaisar Tianluo mengatakan hal ini. Tercela, beberapa kaisar terluka dalam pertempuran dengan suku Dewa Jahat, tapi mereka di sini untuk mengambil keuntungan dari kita. Liang Sunyi tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah. Tatapan Kaisar Tianluo beralih ke Liang Sunyi dan cahaya dingin melintas di matanya. Desolateli tidak takut saat dia menatap Kaisar Tianluo. Bus, Paman Kong tidak berkata apa-apa lagi. Dia langsung menghunus pedangnya dan pedang itu melolong ke 9 surga. Saat ini, Paman Kong menampakkan ketajaman yang tiada taraf. Dia berubah dari seorang lelaki tua berjanggut menjadi pendekar pedang yang tiada taranya. Ledakan. Kaisar Tianluo tidak berani gegabah di depan Paman Kong, meskipun dia terluka. Dia mengedarkan kekuatannya secara ekstrim, dan segel besar melayang di atas kepalanya. Aku khawatir kalian berdua tidak bisa menyelamatkan Lu Ming. Saat ini, suara dingin terdengar. Sesosok melayang di atas kepala para ahli keluarga. Hati banyak orang gemetar. Dia adalah Kaisar Agung dari klan dia. Kaisar Agung klan He memang telah muncul. Para ahli dari 3 kekuatan tingkat Kaisar adalah 3 Kaisar. Lu Ming benar-benar selesai hari ini. Kaisar Agung yang tak berbentuk dan Kaisar Agung yang tak bernama. Pihak Lu Ming memiliki 2 Kaisar Agung, tetapi mereka pasti tidak dapat menghentikan 3 Kaisar Agung pihak lain. Apalagi banyak sekali ahli dari 3 kekuatan besar. Di pihak Lu Ming, jika Kaisar Agung tidak membantunya, dia pasti sudah mati. Banyak orang menghela nafas. Ledakan. Kaisar tidak sadarkan diri meletus dengan aura yang sangat kuat. Namun, Kaisar Heng juga meletus dengan auranya dan mengunci Kaisar tanpa sadar, mencegahnya membantu Lu Ming. Kamu adalah Kaisar yang hebat, namun kamu masih membutuhkan beberapa orang untuk bekerja sama melawan seorang junior. Anda benar-benar mempermalukan Kaisar yang hebat. Kata Kaisar Wu Xiang, Lu Ming harus membayar harga untuk menyebarkan perselisihan. Juga,
Hari ini, berurusan dengan Lu Ming adalah hal kedua. Ada satu hal lagi yang ingin kukatakan padamu, Wu Xiang. Mulai sekarang, kota Kaisar Surgawi adalah milik klan He, klan Heng, dan Akademi Suci Gunung Yuan. Wu Xiang, sebaiknya kau tinggalkan kota Kaisar Surgawi. Kaisar Agung klan He berkata dengan dingin. Apa? Banyak orang yang marah ketika mendengar ini, terutama Lu Ming dan yang lainnya dari Akademi Suci Gunung Yuan. Mereka sangat marah. Klan Heng dan klan He ingin mengambil Akademi Suci Gunung Yuan untuk diri mereka sendiri. Kata, tercela, tidak bisa digunakan untuk menggambarkan tindakan mereka. Hahaha, omong kosong apa Kaisar? Saya pikir Anda hanyalah anjing tua yang tidak tahu malu. Lu Ming mengepalkan tangannya erat-erat dan tertawa terbahak-bahak. Mendengar ini, ketiga kaisar menyipitkan mata dan menatap Lu Ming dengan mata tajam. Orang-orang lain dari tiga kekuatan sangat marah. Lu Ming, apa yang baru saja kamu katakan? Kamu berani menghina Kaisar Agung. Kamu mendekati kematian. Anggota keluarga He dan Heng lainnya meraung. Apakah aku salah? Menurutku, tiga kaisar dari tiga klanmu bahkan lebih rendah daripada ras dewa jahat. Untuk melindungi Akademi Suci Gunung Yuan, tiga kaisar agung dan beberapa kaisar agung lainnya mempertaruhkan nyawa mereka dan melakukan pertempuran berdarah. Nasib Kaisar Agung Tianhuo dan Kaisar Agung Hun Tian tidak diketahui. Kaisar besar lainnya terluka karena ini, tetapi kalian memanfaatkan situasi ini. Anda tidak hanya takut mati, tetapi Anda juga ingin merebut wilayah orang-orang yang berperang berdarah dengan suku dewa jahat. Apa jadinya kamu jika bukan anjing? Tidak. Setia, merupakan penghinaan bagi anjing untuk menggambarkan Anda sebagai anjing. Lu Ming terus-menerus mencibir. Dia hanya merasakan bola api menyala di dadanya. Mata banyak orang dipenuhi amarah, sementara orang-orang dari keluarga He, keluarga Heng, dan Sekte Surga Daluo memelototi Lu Ming dengan wajah merah. Kamu berbicara dengan sangat benar, seolah-olah kamu juga telah memberikan kontribusi yang besar. Lu Ming, apa yang kamu lakukan sekarang setelah suku dewa jahat menyerang? Seorang pemuda dari keluarga Dia dan Heng mau tidak mau bertanya. Aku telah melakukan pertempuran berdarah dengan suku dewa jahat. Lu Ming berkata dengan keras. Melawan pertempuran berdarah adalah cara yang bagus untuk menggambarkannya, tapi itu hanya kesempatan untuk membunuh beberapa tentara secara acak. Apa gunanya situasi secara keseluruhan? Jangan menempatkan dirimu terlalu tinggi. Seorang pemuda dari keluarga Dia mengejek. Hehe, memang benar seperti nenek moyang, seperti keturunan. Pada saat ini, kaisar yang tak berbentuk tertawa dingin dengan sedikit ejekan. Lalu, suaranya tiba-tiba meninggi, lalu, izinkan saya memberitahu Anda apa yang dilakukan Lu Ming dalam perang dengan suku dewa jahat hari ini. Lu Ming adalah orang yang menutup jalan kosong yang dibuka oleh suku dewa jahat. Suara kaisar yang tak berbentuk terdengar nyaring dan jelas. Seperti embusan angin, ia bertiup ke segala arah dan menyebar ke seluruh kota Kaisar Surgawi. Apa? Lu Ming adalah orang yang menutup saluran kosong itu. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin dengan kultivasi Lu Ming? Banyak orang memasang ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Itu tidak mungkin. Anda jelas-jelas mencoba meningkatkan status Lu Ming dengan sengaja. Dengan tingkat kultivasi Lu Ming, bagaimana mungkin? Siapa yang akan percaya hal seperti itu? Seseorang dari keluarga Heng, dan Sekte Surga Daluo segera membalas kaisar. Lu Ming menggunakan hukum kekacauan untuk menghidupkan kembali piringan batu kekacauan kuno. Dalam pertempuran untuk menutup lorong kosong, kamilah yang membantu Lu Ming dan akhirnya berhasil menutup lorong kosong. Saya bersumpah atas nama Kaisar Agung bahwa masalah ini sepenuhnya benar. Jika bukan karena Lu Ming, Gunung Yuan masih berada di tengah perang. Dan kini, mereka ingin membunuh orang-orang yang telah berkontribusi. Apakah kalian semua tidak akan melakukan apapun? Suara kaisar yang tak berbentuk menyebar ke seluruh kota Kaisar Surgawi. Dia tidak mengatakan ini kepada keluarga Heng, keluarga He, atau Sekte Surga Daluo, tetapi kepada orang lain di kota Kaisar Surgawi. Pandangan banyak orang berubah. Kaisar yang tak berbentuk berbicara atas nama seorang Kaisar Agung, jadi tidak mungkin dia salah. Dia tidak menyangka bahwa banyak hal telah terjadi di balik layar selama pertempuran yang menentukan.
Dia tidak menyangka bahwa kontributor terbesar sebenarnya adalah Lu Ming, tetapi Lu Ming tidak pernah membicarakan hal ini. Jika bukan karena tiga kekuatan besar yang memaksanya mengungkapkan kebenaran hari ini, tidak akan ada yang tahu. Dan sekarang, tiga faksi besar akan membunuh ras dewa jahat yang berkontribusi terbesar dalam perang. Bus, bus, bus. Beberapa orang melintas dan muncul di belakang Lu Ming dan yang lainnya, melepaskan aura yang kuat.